to Petra Teens. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap teman-teman baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku ingin beberapa pengumuman nih teman-teman. Untuk yang pertama, ibadah Petra Teens akan dilaksanakan secara online. Dan yang kedua, untuk komsel juga akan dilaksanakan secara online dan akan dihubungi PKS masing-masing. Nah, sebentar lagi juga kita akan melaksanakan ibadah kita nih teman-teman. Aku mau ajak teman-teman buat kasih waktu yang terbaik. Dan untuk ibadahnya, jangan sambil buka sosial media, main HP, atau sambil tiduran dan makan ya teman-teman. Selamat beribadah. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau meninggikan Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita. Biar dalam situasi apapun, kita boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Hingga saat ini itu semua semata-mata hanya karena berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ya Bapak, sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan yang bukakan hati kami, Tuhan yang bukakan pikiran kami, Tuhan juga yang bukakan telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat menangkap ya Tuhan mengenai apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya Tuhan yang berkati hamba-Mu ini, biar kiranya Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai lidah bibir hamba-Mu ini, apa yang mau Tuhan sampaikan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan tersampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar kiranya juga ya Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini sampaikan ya Tuhan, memang semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman Petratin semuanya. Senang banget bisa berjumpa dengan teman-teman di ibadah online pada kali ini. Perkenalkan, namaku Dian, aku tertanam di komisi DMBI atau kita sebutnya dengan komisi YPC di GB Citra 1, teman-teman. Nah, thank you buat teman-teman staff Petra dan Teens yang udah kasih kepercayaan ke aku supaya aku bisa share nih ke teman-teman Petra Teens pada hari ini. Dan pada hari ini aku diberi tema oleh teman-teman staff Petra dan Teens, yaitu tentang tahan uji, teman-teman. Nah, kita baca ayat kita dulu ya, di Roma 5 ayat 1-5. Aku bacain buat teman-teman juga ya, teman-teman juga baca ya di Alkitabnya ya. Oke, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, kalau kita lihat di Roma 5 ayat 1-5 ini, mungkin awal-awalnya wih enak ya, tentang pengharapan, tentang kasih karunia gitu ya. Cuman pas diending-ending kok kayaknya agak-agak kurang mengenakan ya. Ada tentang kesengsaraan, terus ada tentang tahan uji, pengharapan gak mengecewakan dan sebagainya. Nah teman-teman, jadi bisa dibilang dari ayat ini, pengharapan itu bisa ada kalau ada kesengsaraan. Jadi pertama-tama ada kesengsaraan terlebih dahulu. Dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dan dari tahan uji menimbulkan pengharapan, dan tentunya pengharapan itu tidak mengecewakan, teman-teman. Jadi bisa dibilang gak akan ada pelangi kalau gak akan ada hujan, seperti itu teman-teman. Nah di sini yang mau aku share adalah gimana nih supaya kita bisa jadi orang yang tahan uji. Gimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, teman-teman. Yang pasti namanya kita tahan uji, ya harus melewati uji tersebut, harus melewati ujian, atau harus melewati kesengsaraan. Yang balik tadi kayak kita harus melewati kesengsaraan kita. Nah kesengsaraan ini aku artikan dalam yang aku lebih suka sih ngomongnya adalah tentang ujian kehidupan. Jadi yang pasti kita harus melewati ujian kehidupan kita masing-masing. Ujian kehidupanku pasti berbeda dengan ujian kehidupan yang teman-teman alamin. Meskipun aku flashback di masa-masa dulu aku SMP, aku SMA gitu ya, itu pasti ujian kehidupan yang aku alamin sama teman-teman itu pasti beda. Nggak bisa kita bilang, aduh ujian kehidupan gue berat nih,
aduh ujian kehidupan lu kayaknya lebih ringan deh daripada gue. Enggak, kita nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan kepada setiap kita, apapun itu ya, apapun yang Tuhan berikan, baik itu ujian kehidupan, baik itu yang udah pengharapan, baik itu berkat, dan pokoknya semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita itu Tuhan yang memberikan kepada kita, karena Tuhan tahu apa yang Tuhan berikan, karena Tuhan melihat apa? Yang pertama, Tuhan melihat tentunya kapasitas kita. Seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar kapasitas kita. Dan yang selanjutnya adalah Tuhan tahu jalan hidup kita. Sehingga Tuhanlah yang memberikan ujian kehidupan A kepada ujian kehidupan A kepada A. Ujian kehidupan untuk B ini adalah apa? Itu Tuhan yang tahu. Karena apa? Karena Tuhan tahu jalan hidup kehidupan kita. Tuhan yang tahu nih teman-teman jalan kehidupan kita. Makanya setiap ujian kehidupan kita beda-beda nih. Dan di sini aku punya 2 tips supaya ketika kita menghadapi jalan ujian kehidupan kita ini, kita bisa tahan uji, teman-teman. Yang pertama yang di sini aku mau bahas adalah kita harus percaya kalau misalnya ujian kehidupan yang kita alami ini akan membuat kita naik kelas. Iya dong, namanya ujian, pasti kalau misalkan lulus naik kelas dong ya, kita jadi naik kelas gitu. Nah, sama seperti halnya dengan dengan prinsip tersebut, kalau kita lulus ujian dan kita naik kelas, sama sepertinya teman-teman. Jadi kita harus percaya nih, kalau misalnya apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dan di sini konteksnya adalah kesengsaraan ya, karena kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, ya. Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan ya teman-teman, di Roma 5 ayat 3-5. Nah, kita harus percaya kalau misalnya semua itu akan membuat kita naik kelas. Contohnya pelajaran aljabar di matematika itu kalau di saya dulu ya, itu ditempatin saat saya SMP 1. Jadi baru masuk SMP 1, dan aljabar itu di bab pertama. Itu kalau saya dulu. Nah, aljabar itu di bab pertama dan di SMP 1. Itu berarti pelajaran mendasar buat saya saat saya di SMP saat itu. Pelajaran mendasar banget aljabar itu. Nah, saat saya belajar aljabar itu ya namanya juga masih baru belajar ya, tentunya dibilang susah-susah enggak, gampang-gampang juga enggak gitu kan pada saat itu. Kalau sekarang mah ya udah tahu lah gitu kan ya, kurang lebih enggak masih ini juga lah pasti. Nah, kalau sekarang ya pasti udah lebih tahu, oh ini mah begini, oh begini. Karena apa? Karena aku udah ngelewatin proses ujian kehidupan tersebut. Aku udah lulus dari ujian aljabar istilahnya. Nah, dari ujian aljabar aku udah lulus, aku naik level. Aku naik kelas ke pelajaran selanjutnya. Dan pelajaran selanjutnya ini ternyata aku lupa sih persisnya mata pelajaran apa. Cuman seingat aku tuh lebih susah tentunya. Tapi ada prinsip aljabarnya, teman-teman. Jadi ketika kita mengalami satu ujian kehidupan, itu kita sudah melewati satu level sebelumnya kan. Dan untuk melewati itu kita harus melewati ujian kehidupan kita tersebut. Gitu. Jadi setiap apapun yang ujian kehidupan kita itu bisa membuat kita menjadi naik kelas, teman-teman. Itu bisa naik kelas ini dalam arti apa? Selain naik kelas, bisa naik kelas ini dalam arti mengembangkan diri kita. Kita bisa jadi lebih baik lagi tentunya, teman-teman. Dan ini berkaitan dengan tips aku yang kedua, yaitu kita harus memiliki respon yang benar. Kita harus meyakini kalau misalnya hal-hal yang datang ke kita ini adalah challenge buat setiap kita. Challenge bukanlah suatu masalah ataupun beban atau masalah yang berat banget gitu, enggak, tapi ini adalah challenge buat kita supaya kita bisa naik kelas, teman-teman. Kalau misalnya dulu pas lagi belajar aljabar, aku yakin nih kalau misalkan aku belajar aljabar, aku bisa nih di bab-bab selanjutnya gitu, aku pasti ngerti, aku bisa lewatin juga gitu kan. Aljabar aja gue bisa lewatin, masa pelajaran yang lain gue nggak bisa lewatin gitu kan. Nah, tapi kalau aku nggak punya respon saat itu, respon melihat ini challenge, aku nggak, ya udah aku kayak udah nggak mau ngerjain tugasnya, nggak mau belajar segala macem dan sebagainya, aku punya respon seperti itu, tentunya aku nggak akan ada sekarang. Aku masih di SMP 1 kali aku rasa gitu. Jadi hal-hal tersebut maksudku, kita harus percaya kalau itu adalah naik kelas, dan kita juga harus percaya kalau kita harus percaya dan juga kita harus punya respon yang benar, teman-teman, ketika kita menghadapi
ujian kehidupan kita gitu. Jadi lihat segala sesuatu itu sebagai challenge, bukanlah sebagai suatu masalah gitu. Challenge itu ada, kita harus membuka diri, kita harus manfaatin manfaatin apa yang ada dari kita bisa berbuat apa untuk kita bisa naik kelas gitu, untuk kita bisa menghadapi ujian kehidupan kita. Mungkin kalau contoh selain pelajaran ya gitu, selain pelajaran, contohnya yang paling simple, yang paling gampang bukan paling gampang ya, mungkin yang paling sering dialamin kali ya. Kalau saya sih sering banget gitu kan. Contohnya adalah kita diomongin orang ketika kita berbuat sesuatu dengan benar, ketika kita bertindak dengan benar, sesuatu dengan benar gitu. Gampang banget untuk kita bisa jadi marah kepada orang tersebut. Gampang banget teman-teman, gampang banget. Kita tinggal bilang, kok lu fitnah gue bla 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 bla, mana buktinya, apa nggak ada buktinya, segala macam bla 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 kayak gitu. Kita bisa kayak gitu kan kalau misalnya kita diomongin orang ketika kita melakukan suatu hal yang benar. Tapi sebagai orang percaya, kita lebih baik kita menunjukin perbedaan kita sebagai orang percaya dan kita bukan orang percaya. Kita harus kasih perbedaannya itu gitu, karena memang kita harus berbeda dengan orang yang tidak percaya, teman-teman gitu. Cara perbedaannya yang dari aku tidak begitu meresponi mereka, cuekin aja gitu. Aku jadi aku tunjukin aku tunjukin responku adalah aku menunjukkan kalau aku benar, aku tunjukin kalau apa yang aku lakukan itu memang benar dan aku nggak salah gitu. Dan dari hal itu, dari kesengsaraan itu teman-teman, dari kesengsaraan itu aku punya aku jadi tekun, aku semakin giat, aku mau tunjukin ke orang-orang kalau aku itu nggak kayak gitu, kalau aku tuh nggak seperti yang diomongin, kalau aku tuh benar gitu. Aku semakin tekun, aku semakin giat tuh, gue mau buktiin kalau gue begini, gue mau buktiin diri gue tuh seperti ini, seperti itu. Nah dari itu aku jadi tahan uji adalah ya kalau ada orang yang ngomongin lagi, aku jadi nggak baper, jadi bodoh amat. Yang penting gue ngerasa gue benar, emang bener yang dan dilakukan emang bener ya, bukannya yang kita yang keras kepala yang kayak enggak kok gue benar gitu, enggak gitu. Tapi emang yang dilakuin itu benar dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Tahu benar atau enggaknya dari mana? Balik kepada firman Tuhan. Kita cek kepada firman Tuhan apakah hal itu benar, baik atau tidak, karena kita harus membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, teman-teman. Gitu. Jadi harus kita tahan uji seperti itu gitu kurang lebih. Dan dari itu akan ada pengharapannya bisa ada dua. Yang pertama, yang pastinya orang-orang akan sadar, oh emang yang kita lakuin benar, dan orang-orang yang ngomongin kita itu salah, seperti itu. Dan hal lainnya adalah kita bisa makin dipercaya teman-teman kalau kita adalah memang orang yang benar, kalau kita adalah memang orang yang berbuat benar, seperti itu teman-teman. Jadi jangan ngelihat segala sesuatu ataupun ujian kehidupan yang kita alamin ini jangan dilihat aduh kok susah ya, gimana ya, bisa gak ya lewatinnya ya, nyerah aja deh gue. Jangan teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman harus tetap percaya semuanya ini yang kita laluin itu akan membuat kita jadi naik kelas. Dan naik kelas ini kita terus naik kelas dan akan menjadi kita akan dapetin pengharapan teman-teman yang tadi sudah dikatakan di ayat tersebut gitu. Akan ada pengharapan, dan pengharapan itu nggak akan mengecewakan teman-teman gitu. Jadi dan juga kita harus punya respon yang benar supaya kita melihat segala sesuatu itu adalah challenge, bukan sebagai suatu masalah yang sangat berat. Balik lagi ke pandangan kita ya, cara kita melihat suatu masalah gitu ya. Jangan melihat itu kok susah ya, enggak. Tapi milikilah pandangan, miliki respon yang baik, respon yang benar gitu. Melihat ini tuh challenge, semua bisa teman-teman laluin. Kalau yang kemarin aja bisa dilakuin, kenapa yang ini enggak? Seperti itu teman-teman. Jadi menjadi tahan uji itu teman-teman susah-susah gampang. Kalau misalnya susah itu kalau teman-teman tidak mengandalkan Tuhan tentunya, dan gampang kalau misalkan ketika teman-teman mengandalkan Tuhan dan teman-teman akan bisa mendapatkan pengharapan, dan pengharapan itu nggak akan mengecewakan gitu teman-teman. Jadi ingat, nggak akan ada pelangi kalau nggak ada hujan teman-teman. Oke, jadi aku terus mendorong teman-teman supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tahan uji
bisa melihat segala sesuatu ini sebagai challenge, punya respon yang benar tentunya teman-teman, dan juga setelah kita punya respon yang benar, kita tetap melakukan hal benar, ini kita akan menjadi naik level teman-teman, kita akan naik kelas gitu, kita akan naik kelas, dan yaitu menjadi pembeda antara kita orang percaya dengan bukan orang percaya, seperti itu teman-teman. So itu aja dari aku yang mau aku sampaikan pada hari ini. Jadi aku sangat mendorong teman-teman, sangat encourage teman-teman supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji, teman-teman. Oke, dan di sini aku mau kasih 2 pertanyaan gitu kepada teman-teman yang nantinya teman-teman bisa bahas di komselnya masing-masing. Yang pertama, apa sih ujian kehidupan teman-teman yang lagi dialamin saat ini? Dan yang kedua, gimana respon teman-teman yang udah teman-teman lakukan selama ini, respon dari ujian kehidupan tersebut. Dan ujian kehidupan ini yang udah teman-teman lewatin ya. Jadi yang menurut teman-teman, ini ujian kehidupan gue yang yang terbagi gue terbanget deh, yang ujian kehidupan gue banget, yang terbanget gitu kan. Dan itu teman-teman bisa share apa ujian kehidupannya dan gimana cara teman-teman meresponi ujian kehidupan teman-teman tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa ceritain ujian kehidupan teman-teman yang udah lulus, ujian kehidupan yang udah lulus ya. Terus gimana respon teman-teman dalam menghadapi ujian kehidupan tersebut. Oke, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau bersatu hati dalam doa. Ya Bapak, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan, buat kebaikanmu. Biar kiranya Tuhan bentuklah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang tahan uji ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami yakini ketika kami bermegah dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan ya Tuhan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, serta tahan uji itu juga akan menimbulkan pengharapan ya Tuhan, dan kami percaya pengharapan itu tidak akan mengecewakan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan yang bentuk setiap kami ya Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui kehidupan kami orang-orang juga dimenangkan ya Tuhan, melalui kehidupan kami yang berbeda ya Tuhan dibanding yang lainnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan dan kasih setiamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you Cidian yang menjadi saluran berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini aku ingin membawakan beberapa pertanyaan teman-teman yang bisa kita sharingin dengan teman komsel kita masing-masing. Yang pertama, apa sih ujian kehidupan yang gak kita alami saat ini? Yang kedua, bagaimana cara kita merespon ujian kehidupan tersebut? Nah, pertanyaan ini kita bisa sharing ini dengan teman komsel kita masing-masing. Untuk ibadah di minggu ini sekian, dan kita akan bertemu di ibadah selanjutnya. Selamat berhari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week.